Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andra Setiawan dari kelas KRPL 2C pagi. Kali ini saya akan membuat video asesmen akhir semester dengan mata kuliah pemrograman basis data, dan dosen pengampu saya yaitu Pak Ahmadi Irmansyah Lubis. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk membacakan soal pertama, yaitu nomor satu sini ada sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Yang pertama itu pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan. Dan pertanyaannya di sini untuk nomor satu ada tiga, yaitu yang pertama yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Itu diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Yang kedua yaitu tampilan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Dan yang ketiga yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke database-nya. Eh, kita oke, sini kita akan membuat database-nya dulu, yaitu nama basis data, toko buku, buat. Oke, di sini sudah terbuat. Langsung kita buat tabelnya. Oke, kita kirim. Oke ya, di sini sudah eh, tabelnya sudah kita buat. Lanjut, kita membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Oke, di sini tabel pelanggannya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat tabel buku. Oke, langsung kita jalankan. Dan di sini juga sudah berhasil, data buku, tabel buku sudah ditambahkan. Oke, lanjut. Kita akan membuat tabel pemesanan. Tabel pesanan. Kita buat. Dan di sini juga berhasil. Lanjut. Dan ini sebelumnya sudah saya buat skemanya karena untuk memperkurang waktu agar tidak kepanjangan. Di sini ada tabel detail pesanan, kita jalankan. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan. Dan di sini kita akan memasukkan data dummy. Oke, kita jalankan. Dan di sini sudah berhasil ditambahkan data dummy-nya. Oke, terus kita lanjut data dummy buku, karena yang tadi sebelumnya yaitu adalah data dummy
eh, pelanggan. Oke, data dummy buku sudah ditambahkan. Selanjutnya kita buat data dummy bagian pesanan. Oke, sudah berhasil juga. Lanjut kita akan membuat tabel data dummy detail pesanan. Oke, di sini juga sudah berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya yaitu kita akan jawaban nomor satu, yaitu nama pelanggan plus total belanja yang hanya di atas 500.000. Jadi kita kita jalankan, dan di sini sudah berhasil. Nama yang membeli barang di atas 500.000 yaitu ada Muhammad Andra Setiawan dan Rizky Pratama. Oke, lanjut kita ke soal 1B, di mana yaitu 5 buku yang berkategorikan buku fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, kita jalankan. Dan di sini sudah berhasil, dia muncul yaitu ada Atomic Habits, Clean Code, The Pragmatic Programmer, Rich Dad Poor Dad. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjawab soal 1C, yaitu nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita jalankan, dan di sini sudah berhasil kita jalankan. Dan di sini yaitu namanya yaitu Nabila Putri, dia tidak pernah memesan sama sekali. Oke, untuk nomor satu sudah selesai. Oke, soal nomor satu sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Di sini skema database yaitu 1 departemen, 2 karyawan, 3 proyek, 4 tugas. Pertanyaan di sini ada 3, yaitu buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. A. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, karena sebelumnya skemanya juga sudah saya buat, jadi kita langsung saja buat database-nya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Oke, langsung kita jalankan saja. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel departemen dan seterusnya.
tabel departemen sudah ditambahkan. Lanjut tabel karyawan. Oke, tabel karyawan juga sudah. Lanjut kita buat tabel proyek. Oke, dan yang terakhir yaitu kita membuat tabel tugas. Oke, di sini semua tabel sudah dibuat. Ya, selanjutnya kita akan memasuki data dummy-nya. Oke, data dummy-nya juga sesuai dengan yang saya buat sebelumnya. Oke, kita buat. Lanjut data dummy proyek. Oke, di sini juga sudah dibuat. Lanjut yaitu data dummy tugas. Oke, di sini sudah berhasil. Yaitu kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu 2A, nama departemen plus jumlah karyawan termasuk yang 0 karyawannya. Oke, langsung saja. Dan di sini sudah berhasil, yaitu ada IT, HRD, Finance, dan Marketing. Lanjut soal B, yaitu karyawan dengan gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Berarti ini gaji yang lebih besar daripada gaji karyawan lain. Dan di sini muncul yaitu Dimas Saputra, ada Alia Ramadhani dan Nadia Zahra yang memiliki gaji di atas karyawan lain. Oke, lanjut kita ke soal 2C, yaitu karyawan departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita jalankan. Oke, dan di sini berhasil, yaitu bernama Bagas Prakoso. Oke, jadi ini soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu kita akan membuat database baru yang bernama SIA. Oke, sudah dibuat database SIA. Lanjut kita akan membuat database-nya. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita bikin tabel-tabelnya. Yaitu ada create mahasiswa. Berapa M aja, Pak? Entah nggak sampai B. 100 aja nggak sampai. Ada tabel mata kuliah. Ekspektasi tinggi. Oke. Ada tabel nilai.
Oke, semua tabel sudah ditambahkan. Sekarang kita masukkan data dummy-nya, yaitu data dummy mahasiswa dulu. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Lanjut ke data dummy mata kuliah. Oke, di sini sudah berhasil juga. Lanjut kita ke data dummy nilai. Oke, selanjutnya kita akan menjawab jawaban soal nomor 3, yaitu 3A, store produce, proses kelulusan. Jadi di sini kita akan langsung saja Oke, di sini sudah ditambahkan untuk mengetes hasilnya, yaitu kita kelulusan, dan di sini kita akan memasukkan dengan NIM-nya. Oke, dan di sini mahasiswa dengan NIM 3312301001 berhasil diluluskan. Dan selanjutnya oke, kita jalankan. Dan di sini mahasiswa dengan NIM 3312301002 belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita lanjut ke soal 3B, yaitu function hitung IPK. Oke, kita jalankan. Dan di sini sudah berhasil. Lanjut kita menguji hitung IPK-nya. Oke, dan di sini berhasil, dan di sini IPK yaitu 3,14. Lanjut kita hitung IPK yang kedua. Dan di sini untuk NIM 3312030102 yaitu IPK-nya 2,43. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database relevan adalah yaitu yang pertama produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Di sini pertanyaannya yaitu buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan. Insert ke tabel detail penjualan. Di sini ada dua yang harus dijawab, yaitu yang pertama mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan.
Yang B, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, lanjut kita akan membuat database baru. Kita buat inventaris. Oke. Oke, database-nya sudah dibuat. Lanjut kita membuat tabel produk dan lain-lain. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke tabel penjualan. Oke, di sini juga sudah berhasil. Lanjut ke tabel detail penjualan. Dan yang terakhir yaitu adalah tabel log stok rendah. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data dummy-nya. Oke, sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan jawaban nomor 4. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, sekian pengerjaan asesmen akhir semester pada mata kuliah pemrograman basis data praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.